Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biba, jumpa lagi dengan saya Ade Sudirman di program Biba Bincang Bareng, sebuah program yang diperuntukkan untuk orang-orang yang senang berbagi informasi. Sobat Biba, di edisi kali ini Bincang Bareng kita akan berbicara tentang sebuah fenomena anak muda di daerah Menes dan sekitarnya. Mungkin teman-teman, sobat muda semuanya pernah perhatikan jika ke alun-alun atau Menes Town Square, baik pagi maupun sore, kita suka melihat banyak anak-anak muda yang melakukan olahraga, terutama lari. Nah, narasumber kali ini kita akan berbicara tentang pemuda dan komunitasnya bersama Kang Agus Riki Firmansyah, salah seorang penggagas atau inisiator atau bahkan pembina dari Menes Running Club. Bagaimana kiprahnya? Kita akan kupas tuntas di edisi Bincang Bareng Pemuda dan Komunitasnya. Halo Kang Agus. Halo Kade. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah Kade. Pertama kami mengucapkan dari tim Biba ini selamat datang di studio kami, di studio Bincang Bareng. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Sama-sama Kade. Pastinya karena ini kita tag-nya hari Minggu nih Kang Agus, otomatis kan mungkin tadi pagi juga udah ada berkegiatan. Betul Kade. Tadi pagi baru saja kita melakukan internal challenge. Sebelum ngomong banyak nih tentang MRC, mungkin Sobat Biba semuanya perlu tahu dulu siapa dan di mana alamat Kang Agus. Silahkan Kang Agus. Perkenalkan semuanya, saya Agus Riki Firmansyah. Alamat saya di Kampung Cimedang, Kecamatan Menes. Saya merupakan penghobi lari sekaligus pembina dan pendiri dari Menes Running Club. Oke, nah Sobat Biba, telah kita dengarkan tadi, narasumber kali ini adalah Kang Agus Riki Firmansyah dan beliau tinggalnya di Kampung Cimedang, Menes. Mungkin Sobat Biba ada yang dari Menes nih. Ini warganya, salah satu warganya di sini nih. Dan beliau adalah salah satu dari pembina atau inisiator dari MRC. Sekaligus penyuka untuk lari ya. Betul. Ya, talking about running nih, kita ada alasan nggak dari Kang Agus kenapa dari sekian banyak olahraga ya? Kenapa suka lari gitu? Salah satu alasan yang membuat saya memilih olahraga lari, pertama kita tidak perlu membutuhkan tempat yang khusus maupun teman untuk melakukan olahraga ini. Jadi bisa soloran ya, bisa sendiri juga. Yang kedua, olahraga lari ini lebih aman dibandingkan olahraga lain untuk terhindar dari cedera. Nah, mungkin itu alasannya Kade. Karena tidak ada benturan ya. Betul Kade. Kalau ini di masyarakat kita suka ada ini apakah olahraga lari itu termasuk olahraga yang murah atau mahal? Gimana nih menurut Kang Agus? Menurut saya tergantung perspektif dari kitanya ya. Kita sendiri. Olahraga lari itu bakal menjadi mahal ketika kita mementingkan outfit dibandingkan dari fungsi olahraga itu sendiri. Oh iya. Begitu kan ya. Karena kadang-kadang ya, padahal lari itu tanpa alas kaki juga bisa sebenarnya ya kan, kalau orientasinya kepada nyari kesehatan. Beda kasus kalau misalkan mementingkan tadi outfit. Tetapi selain olahraga yang bisa murah bisa mahal itu relatif, ada lagi hal lain nggak dari lari, misalkan untuk ajang silaturahmi atau ajang kumpul-kumpul? Gimana Kang Gus, menurut Kang Gus lari ini? Oh, jadi kita pun di Menes Running bukan hanya sekedar lari. Kita punya kegiatan lain, kegiatan kekeluargaan. Entah itu kita sebut babacakan atau makan bareng, ataupun olahraga lain seperti renang, maupun naik gunung juga ada di sela-sela kegiatan kita untuk hiburan lah. Iya, karena induknya dari renang naik gunung itu pasti kan lari dulu kan ya, maksudnya. Betul. Fisiknya itu dibentuk dari lari. Oke. Jadi Sobat Biba, kita juga perlu tahu nih, apa sih latar belakang atau sejarah dari pembentukan Menes Running Club? Bisa diceritakan nggak Kang Gus kepada Sobat Biba semuanya? Boleh. Jadi alasan awal saya dan beberapa teman waktu itu membentuk Menes Running Club itu dikarenakan ada
rasa yang seperti masing-masing ketika lari. Jadi saya menggagas untuk mengenal semua orang-orang yang lari di sekitaran Menes, untuk mengenal mereka, menggabungkan mereka di suatu organisasi agar mereka memiliki tempat untuk mengasah diri maupun mengembangkan potensi mereka masing-masing, entah itu tujuan mereka mau jadi atlet ataupun mau jadi abdi negara. Ataupun bahkan hanya hobi saja untuk menjaga stamina gitu ya. Ya, ada juga yang seperti itu, Kade. Jadi awalnya tujuannya itu supaya yang lari masing-masing itu kan hobinya sama nih. Betul, Kade. Kok nggak pada kenal, nggak saling sapa gitu. Kan harus ada komunitas yang menyatukannya tuh ya. Betul, Kade. Jadi niatnya hanya bagaimana para yang hobi lari itu saling kenal. Ya, jadi kita membuat wadah yang namanya wadah Menes Running Club, bukan hanya sebagai saling mengenal, tapi kita juga memberikan pelatihan bagaimana teknik lari yang baik dan segala macam informasi tentang lari ya. Ya. Kayak waktu itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Awal Sejarahnya aja coba diceritakan. Sejarahnya kita pembentukan MRC itu 11 Februari 2004, Kade. 2024 apa 2024? 2024. 24. Ya. Itu berapa orang? Apakah Kang Agus sendiri atau ada yang lain? Penggagasnya hanya kurang dari 5 orang 5 untuk penggagasnya. orang. Cuman anggota awal itu ada di kisaran 30-an untuk awal. Kita mulai dari yang 5 orang dulu ya. Iya. 5 orang itu biasanya awalnya dengan Kang Agus lari-lari bareng gitu atau perbincangan awalnya gimana tuh? Kita kenal di lokasi. Lari. Awalnya kita lari masing-masing, kita mencoba saling mengenal. Akhirnya tergagaslah ide untuk membentuk MRC ini. Apa kesan mereka ketika digagas ini? Yang 4 orang berarti ya kan, 5 orang dengan Kang Agus. Betul. Gimana kata mereka respon awalnya? Mereka setuju dan mereka memberikan tanggung jawab kepada saya untuk menjadi ketua waktu itu. Oh, dari 5 orang itu ya awalnya nih ya? Iya, untuk memimpin. Mungkin Sobat Biba salah seorang dari 4 orang itu lagi nonton kita nih. Siapa aja mungkin bisa disebutkan nama-namanya? Salah satu 4 dari 4 orang penggagas itu yaitu Emil, Lukas dan Ariel. Emil, Lukas dan Ariel. Halo ya, terima kasih sudah menggagas itu semua dengan sehingga di Menes akhirnya terbentuklah Menes Running Club. Oke. Sobat Biba, sebenarnya komunitas dan pemuda itu dibutuhkan di masyarakat dalam rangka itu tadi, satu, dengan berkumpulnya kan bisa mengurangi tingkat kriminalitas, mengurangi tingkat narkoba, kepada kegiatan-kegiatan hal yang lebih positif. Itu sebenarnya yang tujuan mungkin di antara lainnya ya, selain tujuan silaturahmi itu. Oke, MRC Menes Running Club. Apakah anggotanya hanya dari Menes saja atau gimana? Tidak, anggotanya sendiri kita dari berbagai daerah maupun kecamatan yang ada di Pandeglang. Entah itu Saketi, Jiput, Cikedal, bahkan sampai Pandeglang pun ada anggota kita. Ya, jadi MRC ini tidak segmented hanya untuk orang Menes ya kan? Tidak. Ini semua warga yang suka lari atau peduli dengan olahraga lari bisa juga gabung. Betul. Jadi Sobat Biba tenang saja, bagi yang di luar Menes juga bisa gabung di MRC ini. Untuk gabungnya nih Kang Agus, ada syaratnya enggak? Ada. Gimana? Jadi kalian jangan takut untuk bergabung dengan Menes Running Club. Tidak ada biaya untuk masuknya. Kalian hanya perlu memfollow akun TikTok maupun Instagram. Kemudian kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing beserta tujuan kalian bergabung dengan Menes Running Club, alasannya apa. Cuman itu saja sih. Jadi nggak ada ngisi formulir gitu? Ngisi formulir di WA. Di WA ya, sudah diinikan ya. Jadi Sobat Biba yang tertarik nih untuk gabung MRC biar lebih mengenal dan lebih bervariasi lagi kegiatan-kegiatan larinya, karena nanti mungkin ada informasi-informasi yang didapatkan kan di sana. Betul. Apa nih keuntungannya gabung dengan MRC? Jadi kalian kalau bergabung dengan MRC, kalian akan mendapatkan pelatihan. Dalam 1 minggu itu kita punya jadwal 3 hari. Hari Selasa, Jumat, dan Minggu.
Untuk hari Selasa dan Jumat itu sore hari pukul 4, kemudian yang hari Minggu itu kita pagi. Di setiap hari itu ada jadwal latihan yang berbeda, Kak. Yang berbeda ya. Iya. Oke. Kalau dilihat dari lahirnya kan berarti sekarang tahun 2025 menjelang 2 tahun ya. Betul, Kak. Dalam waktu 2 tahun itu sekarang berapa jumlah yang aktifnya tuh jumlah anggota ya MRC berapa? Anggota yang sudah terdaftar maupun yang aktif sekitar 100 lebih, Kak, hampir Kurang 150. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan? Jadi itu kok bisa menggather ya? Soalnya apa kebanyakan dari mereka itu alasan masuknya gimana? Bisa ceritakan nggak? Oh, di antara mereka kan kebanyakan anak sekolah, kan, yang ingin meneruskan, ingin menjadi abdi negara, dan alhamdulillah udah, meskipun kita baru hampir 2 tahun, udah ada 3 orang yang jadi 2 TNI dan 1 polisi. Jadi secara tidak langsung MRC juga mendukung program pemerintah kan ya. Menyiapkan anak-anak muda ketika mau ikut tes apapun namanya tes ya. Betul, kita yang membantu mereka lah, baik itu pola latihannya sebagainya. Sebagian menjadi atlet juga, Kak. Oh, tingkat ada kecamatan atau kabupaten? Ini apa? Provinsi ada. Oh, Ada yang alhamdulillah. tembus sampai provinsi. Nih, semoga aja didengar oleh pemangku kebijakan ya kan. Betul, di daerah baik itu daerah desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi, bahwa ada loh komunitas di daerah Menes dan sekitarnya yang penyuka lari, yaitu Menes Running Club. Kegiatannya itu sebenarnya butuh perhatian dari para pemangku kebijakan. Salah satunya bagaimana mereka mendapatkan informasi. Betul, kan, informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lari yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah. Seharusnya ada itu tuh, ada ini enggak berbagi informasi dengan kecamatan Menes atau desa Menes atau desa yang lainnya enggak? Pernah enggak ngobrol gitu? Pernah. Gimana respon mereka ketika tahu ada MRC? Mereka mendukung, jika kita mengadakan event, misalnya tahun kemarin kan kita mengadakan event Fun Run 5K. Kita melibatkan Kecamatan Menes untuk ikut terlibat dalam acara tersebut. Alhamdulillah acara sudah, meskipun ada sedikit minus karena para panitia itu emang masih pemula ya. Tapi alhamdulillah udah sukses lah segitu. Gak apa-apa, yang kegiatan awal itu pasti banyak hambatan-hambatannya, tapi bukan berarti stop. Nanti ada next lagi. Ada nggak rencana next kegiatan gitu? Insya Allah dalam jangka waktu yang dekat kita akan mengadakan event lagi. Namun untuk tahun ini kita akan mengadakan event yang khusus untuk masyarakat umum, Kak. Oh, jadi di luar Menes juga bisa ikut gabung ya? Dan bersifat free, Kak. Oh ya, nah itu saya senang tuh kalau ada anak-anak muda, para pemuda-pemudi yang berkumpul dengan kegiatan yang positif. Udah gitu dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu keren habis Kang Agus nih. Nah, talking about running event, masyarakat berbicara tentang kegiatan-kegiatan lari, mungkin ya kan, dari salah satu anggota atau Kang Agus sendiri pernah ikut kegiatan apa atau lomba apa di bidang lari? Bisa diceritakan gimana tuh? Alhamdulillah kan semakin kesini, Kak, semakin banyak event yang diselenggarakan terutama di Banten ini ya. Misalkan untuk bulan ini aja ada sekitar 3 event, 3 event besar. Nah, kita sebagai pembina maupun admin gitu ya, memberikan informasi pada setiap anggota gitu, apapun event yang di-share di Banten gitu, Kak. Iya ya. Terus gimana tuh responnya si anggota itu? Sebagian dari mereka ikut terlibat dalam event tersebut, cuman kan setiap event yang diadakan ini berbasis bayar, Kak, berbayar. Jadi kira-kira bisa di-share nggak ke kita ya, ke Sobat Bebas ini, kendala apa yang dihadapi ketika misalkan ya, anggota MRC mau ikut lomba atau mungkin pribadinya mau ikut lomba, kira-kira kendalanya apa yang dihadapi? Kendalanya misalkan gini, untuk 1 bulan misalkan ada 3 lomba, mungkin mereka nggak bisa ikut semuanya, paling hanya 1 gitu. Dikarenakan masih para pelajar gitu ya, budgetnya masih. Berarti kendalanya waktu juga ya, membagi waktu.
Terus kalau misalkan event-event gitu ada pendaftaran gitu? Ada pendaftaran Kade. Yang paling murah berapa sih? Yang paling murah itu 120.000 Kade. Oh, itu tingkat yang diselenggarakan oleh masing-masing ini sih Kade. di kabupaten kah atau di kecamatan kah atau misalkan tingkatnya ya, tingkat provinsi? Tergantung itunya Kade. Misalkan kayak kemarin tuh ada di Korpri ya. Ada di Bayangkara yang ini yang di Cilegon. Kemudian ada yang tingkat kecamatan juga tapi ngundang semua ini ya, nggak terbatas lah ngundang. Iya. Jadi paling murah itu berapa? 120.000. 120.000 ya pendaftaran. Benar, betul Kade. Tapi yang lebih penting kan bagaimana kita upgrade ya. Udah tingkat ini naik lagi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi sehingga hasil latihan itu bisa ditunjukkan. Betul kan? Kira-kira bentuk latihan ya kegiatan MRC nih bisa diceritakan nggak supaya sobat Biba semuanya tahu, misalkan ada mingguan kah, ada bulanan kah, atau gimana? Kita tuh jadi dalam satu minggu itu kan ada 3 hari. Misalkan hari Selasa sore kita fokus ke penguatan sama long run misalkan kan ya. Iya. Untuk hari Jumat misalkan kita di temporan sama intervalan. Nah kemudian di hari Minggunya misalkan kita recovery run kayak gitu kan ya. Jadi setiap hari itu pasti berbeda menu latihannya. Nah kira-kira ketika nih Kang Agus suka sharingnya dengan siapa aja nih tentang perkembangan MRC ini? Paling dengan para ketua dan pembina yang ini aja dulu. Yang ada ya? Yang ada. Supaya misalkan kegiatannya lebih, misalkan ada nggak studi banding gitu, lihat komunitas apa gitu sehingga bisa diadaptasi di MRC. Ada Kak. Jadi kita tuh Manes Running Club itu udah menjalin hubungan dengan SRC misalnya ya, Serang Running Club, Lebak Running Club, Maja Running Club, Banten Running Club. Jadi kita tuh udah komunitas Banten tuh udah terhubung semuanya. Iya. Jadi segala informasi maupun bisa lah misalkan kita minggu depan kita latihan bersama mereka gitu. Bisa dijadwalkan Kak Dek. Jadi Sobat Biba ternyata ini nih yang perlu kita ketahui bahwa Manes Running Club ini tidak hanya lokal ya. Iya. Mereka juga menjalin kerjasama dengan Serang Running Club, Lebak Running Club dan daerah-daerah lainnya, sehingga informasinya tidak tok tentang Manes, bahkan informasi di luar kabupaten pun kan ada di grup itu ya. Betul, sesama penyuka lari itu ya, hobi lari itu. Betul kan. Oh, alhamdulillah. Jadi lebih luas. Iya. Seandainya anak muda banyak yang bikin komunitas positif ini, negara aman nih. Aman, insya Allah. Nggak, maksudnya kan udah sehat, kegiatannya ada gitu kan. Terus ada output yang jelasnya bisa digunakan untuk tes-tes kedinasan tadi. Bahkan jadi atlet, bahkan menjaga kesehatan juga ya. Betul kan ya. Oh ya. Terus gini, kira-kira misalkan jika ada dari Sobat Biba nih, para pemula ya, yang mau menekuni bidang lari, ada nggak saran-saran bagi pemula? Silahkan. Intinya untuk para pemula jangan takut untuk memulai lari karena alasan yang paling berat itu adalah memulai. Entah itu karena takut atau malu. Jadi mulai aja dulu, meskipun kecepatan kalian masih lambat ataupun jarak tempuh lari kalian masih rendah. Jangan pernah malu, yang penting coba aja dulu. Itu kira-kira untuk pemula ya. Ada nggak alat-alat atau yang atribut yang harus dimiliki, gimana tuh? Yang penting outfit, jangan tentang masalah harga. Jadi kalian pakailah semampunya dulu, pakaian yang menurut kalian nyaman, dan pakailah sepatu yang menurut kalian nyaman dulu aja dulu. Jangan melihat yang sudah high gitu. Nanti kitanya down duluan ya Kak De, untuk memulainya. Oke, Sobat Biba yang mau menekuni bidang lari, tadi sarannya udah tekuni aja dulu, lari saja dulu. Nanti tentang informasi tentang merek apa yang bagus, informasi outfit apa yang bagus, nanti juga dapat.
nanti ada masanya lah. Ada masanya. Iya kan, nanti juga cocoknya dengan outfit yang ini, merek itu, sepatu khusus lari kah, nanti juga ada semuanya. Iya. Oh, gitu. Saya setuju tuh. Karena yang penting melari aja dulu. Coba aja dulu, nikmati aja dulu. Iya, betul ya. Terus selain itu kendala yang tadi itu kan mulai outfit sebagainya, mungkin kalau ini konsistensi sangat itu kan penting. nggak gampang tuh. Gampang. Misalkan saya mulai nih minggu ini udah berapa minggu, misalkan dalam 1 minggu berapa hari yang idealnya? Aktifnya minimal kita 3 hari Kak Dek. Soalnya kalau kurang dalam 1 minggu kurang dari 3 hari otomatis ada penurunan stamina. Itu ada grade-nya nggak sih? Saya nggak tahu istilah-istilah dalam larinya, bisa disampaikan nggak? Kecepatannya misalkan, Kalau untuk timingnya. Untuk melihat kebugaran kita harus cek VO2 max Kak Dek. Itu lebih harus ada ininya, ada labnya, ada laboratoriumnya ya. Iya. Jadi harus sebenarnya mah dari lari ini bisa kerjasama dengan bidang yang lain juga ya, puskesmas, Betul. kecamatan, kepolisian. Betul. Ya bener ya ini ya. Oke, Sobat Biba, mungkin ini yang terakhir nih karena kita udah kurang lebih 25 menit ya. Baik, kita akan dengarkan dulu harapan Kang Agus untuk perkembangan MRC ke depannya mau kayak gimana nih? Silakan disampaikan. Saya berharap ke depannya pihak pemerintah bisa memfasilitasi Menes Running Club, entah itu melegalkan organisasinya. Setelah itu mungkin kita bisa memiliki base camp yang tetap. Nah setelah itu kita mungkin bisa mencapai hal-hal lain. Misalkan kita bisa membentuk IO atau segala macam Kak Dek. Mungkin ada kerjasama pembentukan event. Iya, jadi kita bisa terlibat gitu untuk event-event terutama di Pandeglang gitu. Oke, jadi itulah harapan MRC kedepannya dari Kang Agus Riki Firmansyah. Semoga itu bisa terwujud. Yang paling penting adalah jalin komunikasi terus. Baik. Ya kan, jalin komunikasi. Kira-kira kalau Sobat Biba mau tahu nih informasi tentang MRC bisa didapatkan di mana nih? Di medsosnya? Kalian tinggal cari di Instagram namanya Menes Running Club. Kalian follow lalu chat adminnya jika ingin bergabung. Oke. Itu aja. Selain ada TikTok, ada TikTok juga. TikTok, Iya. IG Menes Running Club, TikTok Menes Running Club. Oh, baru 2 ya? Baru 2. Jadi Sobat Biba silahkan follow akun-akun medsosnya mulai dari TikTok dan Instagram. Di sana akan ditampilkan informasi tentang kegiatan MRC. Jadi Menes Running Club. Bagi Sobat Biba yang mau gabung silahkan hubungi di si adminnya ya, di sana semuanya. Oke, sebagai penutup ada yang mau disampaikan kepada Sobat Biba? Pokoknya kalian yang mau mulai lari jangan pernah ragu untuk lari, karena lari adalah investasi olahraga yang paling gampang dan murah yang bisa kita lakukan bahkan sendiri pun bisa. Oke. Thank you Kang Agus atas kehadirannya di Bincang Bareng. Sama-sama, edisi kali ini. Semoga MRC makin berkembang dan berdampak positif bagi masyarakat dan sekitarnya. Amin. Baiklah Sobat Biba, demikian tadi perbincangan kita dengan Kang Agus Riki Firmansyah, salah satu pembina atau pendiri dari Menes Running Club. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama untuk para anak muda yang hobi lari. Silahkan gabung bersama Menes Running Club. Sampai jumpa di edisi Bincang Bareng berikutnya.